Polemik pengadaan kereta komuter lain atau KRL Jabodetabek terus bergulir. Terbaru, pemerintah akhirnya memastikan akan mengimpor KRL baru dari Jepang. Semula, pemerintah berencana mengimpor darurat 10 hingga 12 transit bekas. Namun pemerintah menyebut impor KRL baru tersebut tidak bisa tiba-tiba pada tahun ini. Padahal kebutuhan saat ini sudah mendesak. Lantas apa sebenarnya untung rugi dari mengimpor KRL baru ini? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan analis transportasi perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi Mas Adit. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya Mas Adit, ini sebenarnya kabar baik buat kita ya, para pecinta transportasi publik terutama KRL. Tapi di satu sisi menjadi pertanyaan saya adalah, ini kebutuhannya mendesak. Kemudian baru diputuskan sekarang dan keretanya baru, anggarannya berapa juga kita belum tahu. Bagaimana Anda melihat polemik ini, Mas? Ya, Mas, saya pikir setiap kebijakan atau keputusan itu tidak ada yang absolut salah, tidak ada yang absolut benar, tidak ada yang absolut baik, absolut jelek. Pasti semuanya akan mengandung konsekuensi dan risiko. Kita melihat kalau yang diimpor adalah KRL baru, pasti bagus dari sisi kualitas, pasti bagus dari sisi lifetime atau masa penggunaannya akan jauh lebih panjang dibandingkan kereta atau KRL bekas. Dan juga biaya perawatannya semestinya akan lebih efisien ketimbang kereta api kalau mendatangkan KRL bekas yang memang kan pasti akan perlu banyak yang harus direhabilitasi atau diremajakan. Nah, cuman masalahnya adalah satu, kapan KRL baru ini akan tiba? Karena proses mendatangkan KRL baru tentu saja juga akan jauh lebih panjang daripada mendatangkan KRL bekas yang memang selama ini KCI sudah memiliki kerjasama dengan pihak Jepang untuk secara rutin mendatangkan KRL bekas. Kalau KRL barunya misalnya datangnya masih dengan 1 sampai 2 tahun ke depan, maka kan itu sebetulnya masih ada titik kritis di dalam hal permajaan atau penggantian KRL yang sedang beroperasi saat ini, karena kan rencananya akan ada 10 rangkaian KRL di tahun 2023 dan 19 rangkaian KRL di tahun 2024 yang akan dipensiunkan atau dipurnatugaskan. Nah, kalau KRL tersebut kemudian dipensiunkan, masih menunggu KRL baru yang datangnya baru setahun atau 2 tahun lagi, maka akan ada potensi kekurangan sarana atau kapasitas angkut. Nah, kemudian solusi berikutnya kan kemarin disampaikan dari hasil rapat adalah retrofit. Retrofit itu sebetulnya membuat bugar ya Mas, pembugaran atau membuat jadi fit atau semacam melakukan rehabilitasi. Nah, retrofit ini tentu saja baik karena satu, kita tidak perlu lagi mendatangkan KRL bekas, tapi KRL yang ada bisa dipanjangkan umurnya sampai dengan katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depan. Tetapi masalahnya adalah apakah retrofit ini bisa dilakukan dengan cepat? Apakah suku cadangnya tersedia? Kalau suku cadangnya belum tersedia kan berarti harus produksi dalam negeri. Itu berapa lama? Ataukah memang harus impor suku cadangnya? Itu kan berarti kita akan impor lagi. Nah, retrofitnya berapa lama? Apakah cukup 1 tahun? Apakah lebih? Apakah 17 bulan misalnya kemarin sempat disebutkan. Retrofitnya dilakukan di mana? Di Balai Yasa KAI atau di INKA? Kalau di INKA ada masalah juga karena mereka kan sudah harus sibuk mempersiapkan armada baru. Apakah akan dibebani retrofit juga? Nah, retrofitnya kalau makan waktu katakanlah 12 sampai 15 bulan, berarti kan ada potensi pengurangan sarana KRL. Karena kan KRL-nya pasti akan masuk ke Balai Yasa atau ke bengkel kereta untuk diremajakan, pasti akan perlu waktu dan pasti akan potensinya kekurangan armada. Dan nanti kalau masih menunggu KRL yang baru yang masih setahun atau 2 tahun lagi, berarti akan ada potensi kekurangan armada atau kapasitas angkut. Nah, itu nanti kira-kira apa yang akan menjadi solusi dari pemerintah ketika terjadi potensi kekurangan kapasitas angkut itu. Jadi maksud saya yang di sini yang penting adalah apapun kebijakannya itu jangan sampai merugikan masyarakat karena akan ada penumpang yang tidak terangkut secara signifikan kalau keretanya kemudian berkurang secara signifikan karena mengalami proses retrofit sementara penggantinya belum datang.
Itu Mhm. Mas Yuda. Iya, Mas Aditya, kalau di awal tahun 2023 aja PT KCI mengatakan ada 11 juta penumpang yang menggunakan KRL dan bisa dipastikan ketika ada retrogate, kemudian kebutuhan regenerasi sembari menunggu hampir 2 tahun itu pasti banyak yang terlantar. Sementara pemerintah dari kemarin selalu berpolemik terkait dengan kandungan materialnya harus digunakan produk dalam negeri, kemudian tidak impor barang bekas karena ternyata dari segi safety, dari segi harga meskipun lebih murah ya. Lalu Anda melihat sebenarnya keputusan kali ini sebenarnya tidak yang paling tepat di antara beberapa keputusan yang mungkin diharapkan bisa lebih sistematis, lebih efektif untuk mengatasi kebutuhan ratusan ribu penumpang yang akan terlantar. Iya Mas Yuda, sebetulnya seperti pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya, sebetulnya solusi yang paling logis ya adalah mendatangkan impor KRL impor yang tidak baru atau KRL bekas yang sifatnya untuk sementara saja secara terbatas, baik jumlahnya maupun periodenya, karena sebatas untuk meremajakan armada yang akan segera purna tugas. Itu sebetulnya solusi paling logis, karena kalau itu KRL yang impor baru ya sudah pasti itu akan lebih bagus tapi akan lebih mahal, kemudian waktunya juga akan lebih panjang, sehingga saya belum tahu juga bagaimana solusi dari pemerintah untuk mengurangi kapasitas angkut yang terjadi kalau KRL yang ada itu akan diremajakan, masuk ke balai yasa, masuk ke bengkel, sementara KRL yang baru belum tersedia. Nah ini sebetulnya masih menjadi suatu pertanyaan yang menurut saya perlu dijelaskan baik oleh operator maupun oleh pemerintah, karena bagaimana supaya masyarakat tidak dirugikan dengan adanya polemik ini. Kalau masyarakat pasti nggak akan melihat Mhm. apakah ini Iya. baru, apakah ini bekas, karena kalau selama bekas pun masih layak untuk digunakan, masih layak fungsi dan berkeselamatan, sepanjang kapasitas angkutnya tidak turun atau malah bertambah, ya itu lebih baik lagi. Karena sekarang ini kan masalahnya yang terjadi adalah bukan ke penambahan, tapi baru akan permajaan atau penggantian armada, Iya. sehingga sifatnya ini sebetulnya hanyalah mengganti armada yang akan dipurna tugaskan. Nah ini masalahnya kan sebetulnya seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah secara masif untuk meningkatkan atau memperbanyak armada yang ada sejalan dengan pertumbuhan penumpang maupun peningkatan mobilitas masyarakat. Kalau beli baru itu sudah pasti bagus, tetapi ada efek dampak sampingannya juga kemungkinan kepada masyarakat. Pertama adalah biayanya atau nilai pembeliannya pasti lebih tinggi. Kalau nilai pembeliannya lebih tinggi, katakanlah sekian kali lipat dari membeli KRL impor bekas, maka sudah pasti biaya operasionalnya KCI atau operator akan naik. Nah, kalau biaya operasionalnya KCI akan naik, kemudian siapakah yang akan menanggung beban kenaikan tersebut? Kalau dibebankan kepada masyarakat, itu bisa berupa kepada kenaikan tarif KRL. Tapi kalau dibebankan kepada negara, sesuai dengan keterjangkauan tarif masyarakat, maka itu akan menambah PSO. Nah, kalau menambah PSO, gimana? Karena semangatnya sekarang justru pemerintah berusaha untuk mengendalikan atau menekan biaya PSO-nya KRL Jabodetabek, karena memang Mhm. jumlahnya cukup tinggi dan cukup membebani APBN. Demikian, Mhm. Mas. Iya. Oke. Mas Adit, sebelum kita membahas mengenai kira-kira tarifnya berapa, harga impornya berapa, saya pribadi penasaran nih Mas Adit, kalau bicara mengenai impor, apakah memang memungkinkan hanya mengimpor 3 KRL ataupun 3 rangkaian tersebut? Dan kira-kira apakah dengan kondisi pembelian yang tidak cukup masif ya, mengingat sepertinya pemerintah masih akan menggunakan Inka juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, apakah memungkinkan? Dan kira-kira dari negara mana, misalkan Jepang seperti itu? Iya Mas, jadi sebetulnya kalau KRL hanya membeli 3, ya ini sebetulnya cuma masalah trade off-nya kan pasti pada masalah price ya Mas. Membeli sedikit dengan membeli banyak ya price-nya kan akan berbeda ya Mas ya. Mhm. Jadi kalau kenapa hanya membeli 3, ya mungkin dalam rapat kemarin hitung-hitungannya hanya perlu 3 untuk mengganjal di masa-masa kritis ya. Dianggapnya masa kritisnya kan mulai 2023, 2024 sampai 2025, ketika nanti diharapkan produk dari Inka sudah bisa mulai laik jalan dan beroperasi, maka perlu diganjal dulu dengan 3 rangkaian kereta baru. Nah, kalau 3 rangkaian kereta baru, ya pasti ada 2 hal sih Mas, menurut saya. Pertama, sudah pasti nilainya akan lebih mahal. Apakah lebih mahal dari Inka atau tidak, itu saya belum tahu. Kalau Mhm. kemarin kan ada prediksi dari KCI maupun KAI bahwa kalau satu kereta bekas
itu nilainya sekitar 1,6 miliar. Iya. Maka kalau satu rangkaian 10 kereta itu 16 miliar. Sementara kemarin perbandingannya kalau beli baru, saya nggak tahu nih beli baru dari Inka, apakah beli baru dari Jepang, itu nilainya 20 miliar per kereta. Jadi kalau satu rangkaian 10 kereta ya 20 miliar. Kalau perbandingan dari sini kan sepertinya 10 kali lipat. Nah, apakah nanti pembelian dari Jepang bisa lebih, pembelian impor baru, apakah bisa lebih murah. Nah, kemudian impornya dari mana? Sudah pasti kalau impor ini pasti akan ada ongkos, katakanlah ongkos kirim ya, delivery cost juga. Nah, itu kan akan menambah komponen biaya. Membeli 3 rangkaian pasti lebih mahal daripada membeli 10 rangkaian. Kemudian masalahnya juga adalah di retrofit tadi, Mas. Kalau retrofit itu biayanya apakah sebetulnya efisien? Siapa tahu retrofit itu biayanya bisa jadi lebih mahal atau tidak jauh dibandingkan kalau kita beli impor KRL bekas. Nah, itu menurut saya trade-off-nya yang menurut saya memang harus dipertimbangkan. Nah, saya pikir pemerintah pasti akan merencanakan untuk menyiapkan dana terhadap pembelian KRL baru ini. Kalau belinya dari mana? Ya saya pikir pembelian yang paling logis kalau selama ini KRL itu belinya dari Jepang, pembelian paling logisnya ya selama ini bisa dilakukan dari Jepang karena sebetulnya faktor utamanya adalah faktor lebar rel di Indonesia itu sebetulnya masih lebar rel sempit ya Mas, atau narrow gauge yang hanya 1067 mm atau 1 meter 67 cm. Nah, artinya bahwa Jepang yang sementara standar gauge di banyakkan negara itu sudah 1435 mm atau 1 meter 435 cm yang lebih lebar daripada rel di Indonesia. Nah, itu yang menjadi kemungkinan mungkin pembeliannya juga kemungkinan besar mendatangkan dari Jepang. Ya Mas, kita coba bicara mengenai hitung-hitungan ya. Tadi memang secara eksplisit kita sudah tahu bahwasanya kalau impor kereta baru pasti lebih mahal dibandingkan dengan impor kereta bekas. Dan salah satu pertimbangannya adalah dari safety. Dari KCI sendiri mengatakan mereka lebih mementingkan safety juga. Meskipun kalau di restorasi atau retrogate itu bisa ditingkatkan kualitas penggunaan keretanya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika biayanya mahal, kemudian waktunya panjang, dan pemerintah punya solusi nih, salah satunya akan melakukan PMN untuk PT Inka 3 triliun rupiah. Tapi itu pun juga masih belum deal ya Mas ya. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya berapa sih harga kereta saat ini yang ideal? Dan kalaupun misalkan diberikan kenaikan harga, apakah kondisi saat ini masih memungkinkan dan berapa kira-kira yang signifikan untuk mencapai keuntungan dari PT KCI sendiri Mas? Ya, ini memang kondisinya kan baik KCI maupun Inka itu mengalami kondisi yang keterbatasan finansial juga ya Mas. Keterbatasan finansial itu terutama kalau KCI kemarin kan karena dampak pandemi. Sementara Inka kemarin juga mengerjakan banyak proyeknya untuk LRT Jabodebek, jadi juga perlu cash flow. Dengan cash flow juga untuk melakukan pengadaan KRL. Dan menurut saya sih tepat juga kalau pemerintah itu membantu dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3 triliun itu ya. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan DPR bisa menyetujuinya karena ini sangat kritikal untuk peremajaan dan penambahan sarana operasional KRL. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kapasitas angkut bagi masyarakat karena kan sekarang sudah kembali akan mendekati 1 juta penumpang per hari. Nanti targetnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kan pasti ke arah 1,5 juta penumpang per hari atau 2 juta penumpang per hari. Nah, itu yang menurut saya dari segi cash flow Inka memang perlu disupport. Nah, sekarang bagaimana dengan KCI? Sudah jelas bahwa KCI kemarin mengadakan perjanjian dengan Inka untuk pembelian 16 trainset baru. Nah, kalau sekarang ada tambahan lagi 3 trainset baru, nah itu pasti akan membebani KCI juga. Jadi saya pikir KCI juga perlu disupport oleh pemerintah. Nah, supportnya itu baik berupa KCI dalam hal untuk pengadaan modal maupun juga supaya nanti tarifnya katakanlah memang hanya membeli 3 rangkaian kereta, tapi membeli 3 rangkaian kereta kan biayanya juga bisa ratusan miliar kalau dibandingkan dengan puluhan miliar kalau menggunakan KRL impor bekas. Nah, kalau katakanlah ada kenaikan biaya operasional
dibandingkan dengan impor bekas katakanlah 5 sampai 6 kali atau 8 kali, ya sudah pasti akan ada kenaikan biaya yang signifikan. Nah, kenaikan biaya yang signifikannya itu seberapa? Yaitu memang harus dihitung-hitung dulu, Mas. Tapi mau tidak mau sebetulnya kalau kondisi saat ini tarif yang ada di KRL Jabodetabek itu menurut saya tarif yang masih sangat ekonomis ya, Mas, masih sangat terjangkau. Kenapa masih sangat terjangkau? Karena kita melihat sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang setiap tahun selalu ada penyesuaian kenaikan upah minimum provinsi, tapi sementara sebetulnya KRL komuter lain ini sudah lebih dari 5 tahun sudah tidak mengalami penyesuaian tarif. Sementara saudara-saudara kita di kota-kota yang lain yang tingkat pendapatannya lebih rendah, tapi tarifnya kurang lebih sama karena memang masih belum merata untuk subsidi PSO-nya. Nah, ini menurut saya, sebetulnya untuk Jabodetabek sendiri, salah satu cara menurut saya untuk menekan PSO adalah cara yang paling logis adalah satu, menyesuaikan tarif, tetapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah tetap diberikan semacam subsidi atau semacam insentif untuk mereka tetap bisa menggunakan KRL dengan tarif yang saat ini. Nah, kemudian bisa juga PSO-nya seperti apa, Mas Yuda? Bisa juga diatur misalnya khusus hari Minggu dan hari-hari tanggal merah, hari libur, maka PSO kereta api itu tidak disubsidi karena dianggap tidak untuk mensupport aktivitas hari-hari masyarakat misalnya. Nah, itu sebetulnya salah satu cara untuk bisa mengurangi beban PSO. Tapi bagaimanapun juga negara harus hadir untuk menyediakan angkutan publik yang memang layak, aman, nyaman, terjangkau, dan terpadu mudah. Kira-kira begitu, Mas Yuda. Baik, Mas Adi, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, Terima kasih Mas. juga, Mas Yuda. Salam sehat selalu.